Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami akan melaporkan salah satu karya kerajinan tangan yang ada di Kabupaten Bone, tepatnya di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanetiriatang, Kabupaten Bone. Berbicara mengenai karya kerajinan tangan, kerajinan tangan adalah suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan yang memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Nah, adapun karya kerajinan tangan yang kami akan laporkan adalah gerabah atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan istilah dapo. Gerabah atau dapo adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar sehingga dapat dijadikan alat-alat yang berguna dalam kehidupan manusia. Adapun alat yang digunakan untuk membuat gerabah, yang pertama yaitu triplex. Triplex ini digunakan sebagai alas pada saat membentuk gerabah. Yang kedua yaitu ember. Ember digunakan sebagai tempat air pembasuh tangan pada saat membentuk gerabah. Dan yang ketiga yaitu korek api. Korek api digunakan untuk menyalakan api pada saat ingin membakar gerabah. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat gerabah yang pertama yaitu tanah liat. Tanah liat merupakan bahan utama untuk membuat gerabah. Tanah ini biasanya kita temukan di wilayah yang lembab atau yang banyak mengandung air, misalnya sungai, danau, rawa, dan sebagainya. Tanah yang baik digunakan untuk membuat gerabah adalah tanah yang berwarna merah kecoklatan atau putih kecoklatan. Bahan selanjutnya adalah air. Air digunakan untuk mengatur susunan dan kekerasan tanah liat agar mudah dibentuk. Bahan selanjutnya yang digunakan yaitu kayu bakar, jerami kering, dan daun kelapa. Bahan ini digunakan untuk membakar gerabah. Akan menjelaskan cara pembuatan gerabah. Cara pembuatan gerabah di sini ada 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengambilan tanah. Tanah liat yang diambil dengan cara menggali secara langsung ke dalam tanah yang mengandung banyak tanah liat yang baik. Tanah liat yang baik yaitu berwarna merah coklat atau putih kecoklatan. Tanah liat yang telah digali kemudian dikumpulkan pada suatu tempat untuk proses selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu persiapan tanah liat. Tanah liat yang telah dikumpulkan disiram air hingga basah merata, kemudian didiamkan selama 1 hingga 2 hari. Setelah itu, tanah liat digiling agar lebih rekat dan liat. Ada 2 cara penggilingan, yaitu secara manual dan mekanis. Penggilingan manual dilakukan dengan cara menginjak-injak tanah liat hingga menjadi ulet dan halus. Sedangkan secara mekanis dengan menggunakan mesin giling. Hasil terbaik akan dihasilkan dengan menggunakan proses penggilingan manual. Tahap selanjutnya, proses pembentukan. Setelah melewati proses penggilingan, maka tanah liat siap dibentuk sesuai dengan keinginan aneka bentuk dan desain dapat dihasilkan dari tanah liat. Seberapa banyak tanah liat dan seberapa lama waktu yang diperlukan tergantung pada seberapa besar gerabah yang akan dihasilkan bentuk dan desainnya. Perajin gerabah akan menggunakan kedua tangannya untuk membentuk tanah liat dan menggunakan kakinya untuk memutar alat pemutar atau perabot. Kesamaan gerak dan konsentrasi sangat diperlukan untuk dapat melakukannya. Alat-alat yang digunakan yaitu alat pemutar atau perabot, alat pemukul, batu bulat, kain kecil. Air juga sangat perlu diperlukan untuk pembentukan gerabah yang baik. Nah, selanjutnya yaitu penjamuran. Setelah bentuk akhir telah terbentuk, maka
diteruskan dengan penjemuran. Sebelum dijemur di bawah terik matahari, gerabah yang sudah agak mengeras dihaluskan sebelum dijemur di bawah terik matahari. Gerabah yang sudah agak mengeras dihaluskan dengan air dan kain kecil. Lalu dibalik dengan batu api. Nah, setelah itu baru dijemur hingga benar-benar kering. Lamanya penjemuran sesuai dengan cuaca dan panas matahari. Nah, tahap selanjutnya pembakaran. Setelah gerabah menjadi keras dan benar-benar kering, kemudian banyak gerabah dikumpulkan dalam suatu tempat atau tungku pembakaran. Gerabah-gerabah tersebut kemudian dibakar selama beberapa jam hingga benar-benar keras. Proses ini dilakukan agar gerabah benar-benar keras dan tidak mudah pecah. Bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran adalah jemari kering, daun kelapa kering, ataupun kayu bakar. Nah, tahap terakhir yaitu penyempurnaan. Dalam proses penyempurnaan, gerabah jadi dapat dicat dengan cat khusus dan glasir sehingga terlihat indah dan menarik, sehingga bernilai jual tinggi. Nah, mungkin itu dari saya. Saya serahkan kepada teman selanjutnya. Tujuan dari pembuatan gerabah diantaranya itu yang pertama untuk mempermudah hidup manusia, yang kedua untuk keperluan masyarakat sehari-hari, yang ketiga menghemat biaya, yang keempat menjaga dan melestarikan kearifan lokal agar tetap lestari, dan yang kelima mengurangi penggunaan gas dan besi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi gerabah. Gerabah sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi pakai. Yang kedua, fungsi hias. Fungsi pakai maksudnya gerabah dapat memberikan manfaat langsung kepada para penggunanya. Misalnya saja, kendi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air minum. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi hias, yaitu dapat dijadikan sebagai barang hiasan. Salah satu contohnya yaitu guci yang biasanya diletakkan di ruang tamu sebagai hiasan. Hambatan dan juga solusi dalam proses pembuatan gerabah. Nah, adapun hambatan yang kami dapatkan dalam proses pembuatan gerabah yang pertama adalah bahan pembakar seperti kayu sedikit sulit untuk didapatkan karena memerlukan waktu dan juga tenaga untuk mengambilnya di hutan. Kemudian, yang kedua yaitu proses pengeringan memerlukan waktu yang cukup lama karena tidak menggunakan bantuan sinar matahari. Kemudian yang ketiga yaitu proses pembakaran ini memerlukan teknik khusus dan juga memerlukan waktu serta kondisi dan juga cuaca yang tepat. Nah, adapun solusi yang kami dapatkan dalam proses pembuatan gerabah yang pertama yaitu kurangnya bahan bakar kayu, ini dapat digantikan oleh jerami dan juga daun kelapa. Kemudian, yang kedua, proses pengeringan dapat dilakukan di tempat terbuka dengan tidak menggunakan bantuan sinar matahari atau dengan kata lain tidak terkena sinar matahari. Kemudian, yang ketiga yaitu proses pembakaran. Solusinya yaitu kita harus menunggu waktu, kondisi, dan juga cuaca yang tepat dalam proses pembuatan gerabah. Nah, mungkin dari saya. Jika ada salah kata dari saya dan juga teman-teman saya, agar kiranya dimaafkan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.